Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Shalom saudara-saudara umat Kristiani Kabupaten Sragen dan sahabat pendengar Radio Buana Asri. Semoga saudara semua dalam keadaan yang baik dan sukacita. Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya, Pendeta Enos Bayu Setiadi dari GKI Masaran. Salam dari Jemaat GKI Masaran untuk saudara dan sahabat semuanya. Hari ini dan beberapa hari ke depan kita memperingati Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan perayaan Paskah Kebangkitan Kristus. Selamat menghayati dan merayakannya. Mari kita bersama-sama mengawali mimbar agama Kristen ini dalam doa. Ya Tuhan, Sang Firman yang hidup, sejenak kami hendak merenungkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, supaya firman-Mu boleh memberkati, menguatkan kehidupan kami. Terlebih di tengah kehidupan yang penuh dengan misteri ini. Kami percaya firman-Mu yang boleh menuntun diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara, saya membacakan firman Tuhan dari Matius 26 ayat 38 sampai yang ke-46. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup ini seperti labirin. Labirin adalah semacam permainan di mana ada garis mulai atau start dan menempuh jalan atau lorong yang berliku-liku penuh misteri. Mereka yang bermain harus menemukan jalan atau arah sampai garis akhir atau finish. Demikian juga kehidupan kita seperti labirin. Pertama, kita tidak tahu jalan seperti apa yang kita tempuh. Hidup kita sebagai manusia penuh dengan misteri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada kita di masa mendatang. Jalan yang kita lalui tidak hanya lurus. Kadang hidup kita baik-baik saja, ada rasa aman, nyaman, namun juga kadang menemui banyak persoalan, masalah, sakit, beban berat, musibah, dan bencana. Kedua, hidup yang diperhadapkan dengan banyaknya persimpangan, maka kita juga diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Ketika salah memilih,
maka sangat mudah membuat kita tersesat. Saudara, menghadapi labirin kehidupan umumnya ada 3 ciri orang menghadapinya. Yang pertama, apa yang menguntungkan buat saya? Ini soal kepentingan diri. Tidak salah dalam mengambil keputusan untuk keuntungan dan kepentingan diri kita sendiri. Karena tidak ada orang yang ingin dirugikan. Kalau bisa malah carilah keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun apakah hidup hanya soal mencari keuntungan untuk kepentingan diri sendiri? Bagaimana ketika pilihan keputusan yang kita ambil sudah benar namun tidak menguntungkan bagi kita? Karena Anda jujur namun disingkirkan. Karena saudara berkata-kata benar lalu dimusuhi. Karena saudara mengasihi lalu berkorban. Lalu Anda memilih untuk tetap mencintai meskipun mendapatkan luka. Yang kedua, saudara, apa kata orang? Pilihan dan keputusan seringkali didasarkan pada apa yang menyenangkan bagi orang lain. Ini soal kepentingan dan kesenangan orang lain. Bahasa zaman now-nya, apa kata netizen? Netizen itu bisa orang-orang di sekitar kita, teman, tetangga, atau orang-orang di medsos. Banyak orang terjebak pada hasrat penerimaan, popularitas, dan penghargaan. Karena ingin diterima, maka selalu mengikuti apa kata orang. Karena ingin populer dan viral, maka mengikuti tren orang lain. Karena ingin dihargai, lalu mengejar pamrih dari orang lain. Padahal belum tentu apa yang dikatakan orang, apa yang menjadi tren kebanyakan masyarakat sesuatu yang benar dan harus kita ikuti. Pada akhirnya, jika kita salah memilih, itu juga bisa menyesatkan diri kita. Seringkali apa yang menjadi kata orang lalu menjadi pressure dalam kehidupan kita. Karena mengikuti apa kata orang, lalu mereka menjadi stres, depresi. Terlebih apa yang mereka katakan juga belum tentu benar. Ternyata ditipu, ternyata dimanipulasi. Akhirnya tersesat juga. Yang ketiga, pilihan dan keputusan itu didasari dengan apa kata Tuhan. Cara yang paling mudah untuk menjalani labirin, melihat labirin dari atas. Kita akan tahu bukan saja jalan, lorong, tikungan, arah, namun juga pola yang rumit. Caranya bagaimana? Memakai cara pandang Tuhan. Pakailah mata Tuhan. Mata Tuhan tidak pernah salah melihat realitas kehidupan manusia. Mata Tuhan ini adalah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi jelas bukan berdasar apa yang saya inginkan atau apa kata orang, tetapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan pastilah pilihan yang menuntun kita pada kehidupan, bukan kecelakaan atau keburukan. Lalu pertanyaannya bagi kita, bagaimana memahami kehendak Tuhan? Saudara, kita belajar melalui permenungan firman Tuhan dari Matius 26 yang tadi kita baca. Kisah tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa sebelum ia diserahkan untuk menanggung penderitaan demi menyelamatkan manusia dari dosa. Yang pertama, dalam doa kita melihat Tuhan Yesus melakukan penyerahan diri. Di ayat yang ke-38, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dalam pergumulan yang berat, Tuhan Yesus datang ke Bapa. Untuk apa? Menyerahkan dirinya. Ia tidak menyerahkan diri pada dunia atau keinginannya atau kekuatan dirinya sendiri, namun pada kehendak
Allah Bapa. Artinya di sini kita belajar bahwa beriman soal mempercayakan hidup dan pengharapan kepada Allah Bapa. Seberat apapun pergumulan dan beban berat saudara, serahkan diri kepada Tuhan. Serahkan kehidupan kita kepada Sang Pemilik hidup, karena Ia yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketika saudara menyerahkan diri, maka saudara perlu benar-benar melepaskan kemelekatan dan sumber keamanan pada dunia, lalu beralih kepada Tuhan. Yang kedua, beriman adalah tentang menyelaraskan hidup sesuai kehendak Allah. Dalam doanya Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, ada keinginan namun jangan tempatkan di atas kehendak Tuhan. Kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Maka beriman adalah soal menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Apakah keinginanku merupakan kehendak Tuhan? Atau dalam situasi tertentu kira-kira apa kehendak Tuhan bagi diriku? Kita tahu bahwa malam itu merupakan malam yang penuh pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi Ia memilih untuk mengikuti kehendak Bapanya. Meskipun Tuhan Yesus tahu cawan itu sangat menyakitkan, tetapi Ia rela menerimanya. Dalam doanya kita justru melihat ketaatan pada kehendak Bapa. Dalam berbagai kesempatan lain Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa kedatangannya ke dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Termasuk di dalamnya adalah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka saudara, beriman adalah soal taat pada kehendak Allah. Meskipun kita tahu ada resiko yang harus kita tanggung, namun percayalah Tuhan selalu menyertai kita, tidak meninggalkan kita sendirian. Yang ketiga, beriman adalah mendapatkan sumber kekuatan dari Tuhan. Ayat 44 dilanjutkan 46. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bangunlah, marilah kita pergi. Ia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali dan akhirnya memiliki kekuatan untuk menghadapi ketakutan dalam dirinya. Berani menghadapi penderitaannya, berani menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Saudara, beriman tidak melepaskan kita dari masalah, namun memberi kita kekuatan. Ibarat kalau kita sedang berjalan dan di depan kita ada gunung, maka beriman atau doa bukanlah untuk memindahkan atau melenyapkan gunung, melainkan memberi kita kekuatan untuk mendaki gunung. Beriman memberi kita jalan agar tidak terus tenggelam dalam keputusasaan, namun mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Maka saudara-saudara, ketika kita menjalani labirin kehidupan yang serba tak menentu dan penuh dengan misteri, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bersamanya kita dimampukan makin dewasa dalam iman dan karya. Ada sebuah cerita, suatu hari ada seorang nelayan tua membawa seorang muda dalam perahunya sebagai penumpang. Pemuda itu melihat bahwa pada salah satu dayung nelayan itu tertulis kata doa, sedang pada dayung satunya lagi tertulis kata kerja. Melihat hal itu, pemuda itu sempat dengan sinis berkata kepada nelayan tua itu, "Pak nelayan, buat apa sih doa? Cukup bekerja saja dan gak usah berdoa. Orang kan mendapatkan sesuatu itu dalam hidupnya dari bekerja, bukan dari berdoa." Nelayan tua itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat satu dayungnya yang bertuliskan kata doa, dan kemudian ia hanya pakai satu dayung lainnya yang bertulis kata kerja.
Tapi akibatnya perahu itu hanya berputar-putar di tempat dan tidak bisa maju-maju. Pemuda yang pintar itu segera mengerti dan berkata dalam hati, benar juga ya, untuk bisa berjalan maju dan mencapai tujuan dalam hidup ini, kita membutuhkan keduanya, baik doa maupun kerja, bukan salah satunya saja. Beriman juga perlu diimbangi dengan perbuatan. Kita tidak bisa memisahkan keduanya. Maka mari saudara membuka diri untuk melihat hidup ini jauh melebihi keinginan diri, melainkan menempatkan diri dalam rancangan besar dari Allah bagi kita dan bagi dunia. Kehendak Allah pasti yang terbaik bagi kita dan dunia. Selamat melangkah dalam iman di tengah labirin kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah labirin kehidupan yang penuh dengan misteri, Engkau tidak meninggalkan kami berjalan sendiri. Dari cara pandang dan kehendak-Mu lah kami belajar memahami misteri kehidupan kami. Dan biarlah kami menempatkan diri kami dalam keberserahan yang penuh untuk senantiasa percaya pada rencana yang besar bagi manusia dan dunia ini. Rancangan Tuhan bagi dunia ini adalah kasih yang menyelamatkan, bukan kebinasaan. Mampukan kami untuk juga dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, meskipun resikonya tidak mudah. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi mereka di tengah berbagai pergumulan, baik yang bergumul di tengah keluarga, pekerjaan, tekanan ekonomi, pasangan hidup, studi, dan berbagai persoalan yang lain. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka, senantiasa menyertai mereka. Dalam setiap perjuangan mereka, Tuhan yang menuntun sehingga mereka dapat menjalani dan memperjuangkan pergumulan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit dan pemulihan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan yang memampukan mereka untuk terus berpulih. Kuasa Tuhan bekerja tidak hanya untuk mendatangkan kesehatan, namun juga kekuatan dalam iman mereka. Kami berdoa bagi gereja-gereja dan jemaat-jemaat di lingkup Kabupaten Sragen yang sebentar lagi akan menghayati Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan perayaan Paskah. Kiranya gereja-gerejamu boleh sungguh-sungguh menghayati karya pelayanan, bahkan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kami manusia dan dunia. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat dan juga pemerintahan Kabupaten Sragen. Kiranya dalam rahmat dan kemurahan Tuhan, pemerintahan kami senantiasa diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk menghadirkan damai sejahtera dan keadilan sosial. Inilah ya Tuhan, doa dan permohonan kami kepadamu. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.